Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Mariska, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pakuan. Berikut ini adalah video PPL siklus 3 saya, kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak ibu sekalian, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mantap. 6C, cerdas, cermat, ceria. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tangannya, tundukkan kepalanya, membaca doa sebelum belajar. Amin. Oke, terima kasih Kevina. Baik, selanjutnya Bu Vidya akan cek kehadiran dulu ya. Kelompok 1, Fikri, Dinto, Arya, Dava, ada ya? Ya, karena kelompoknya lengkap, Bu Vidya akan kasih reward. Keren karena datang tepat waktu. Nah, sekarang itu kita sedang menghadapi pandemi ya. Maka untuk menghadapi pandemi ini kita harus menjaga 6M. Apa itu 6M? Ya, mencuci tangan. Seperti biasa, tata tertib belajar di Google Meet. Karena sudah membuka kamera semua. Oke, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, masih ingat nggak kalau misalkan menyanyikan lagu nasional itu mencerminkan sikap apa? Ya, nasionalisme, pinter. Nah, kalau nasionalisme itu Pancasila sila berapa ya? 3, mantap. Oke, sekarang kita akan belajar bab baru ya. Sudah disiapkan semua buku 6C-nya? Sudah. Nah, sudah ya? Iya. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Yuk, bisa yuk. 1, 2, 3. Ayo. Semangat. Bisa ya. Oke, baik anak-anak. Kemarin Bu Vidya sudah menugaskan untuk membaca tentang pengertian dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat informatif. Iya, pinter. Nah, teks eksplanasi itu mempunyai struktur atau bagian. Ada 3. Apa aja itu strukturnya? Yang pertama apa? Interpretasi. Pembelajaran kita kali ini yang pertama kita akan menganalisis 3 bagian atau struktur dari teks eksplanasi. Dia punya 2 gambar. Kira-kira apa ya yang berbeda pada kedua gambar ini? Kalau gambar A belajar dengan cahaya lampu. Pinter. Gambar B belajar dengan listrik. Nah, menurutmu manakah yang lebih nyaman? Lampu ya, lebih terang. Nah, terus kira-kira apakah keberadaan listrik itu bermanfaat buat kamu? Sangat bermanfaat. Bermanfaat. Nah, dia ada permasalahan nih. Kira-kira kamu tahu nggak ya siapa sih tokoh yang berjasa dalam menemukan listrik? Bu Vidya ada artikel dari Okezone Story. Paragraf 1. Siapa yang mau baca? Sebutkan namanya. Dea, Bu. Dea, silakan Dea. Listrik merupakan salah satu aspek Jadi penjelidan buku serta menjualnya. Bahwa jarum dari kompas magnet umum kelistrikan saat melakukan berbagai percobaan di. Nah, sekarang kita akan menganalisis teks Michael Faraday yang tadi. Kira di paragraf 1 itu apa? Bagian apa?
Bagian atas. Kemudian paragraf kelima itu apa? Interpretasi. Ya, oke. Nah, tadi adalah teks eksplanasi tentang penemu listrik ya, yaitu Michael Faraday. Kira-kira bagaimana ya listrik bisa sampai di rumah kita? Silakan disimak. Baiklah, inilah caranya bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Dalam gardu ini terdapat trafo, jaraknya sudah tidak terlalu jauh dan sudah mulai banyak rumah-rumah penduduk 20 volt. Nah, tegangan yang 220 volt ini kemudian akan dialirkan ke rumah-rumah kita. Baik, jadi itu ya, video tersebut itu menggambarkan alur distribusi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita ya. Jadi sangat panjang sekali ya alurnya, makanya listrik itu sulit ya. Maka dari itu kita harus menghemat listrik ya. Nah, kemudian setelah sampai di rumah penduduk, pabrik atau tempat lainnya, nah listrik itu akan mengalir melalui rangkaian listrik. Nah, silahkan disimak. Ini adalah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Nah, di sini Bu Vidya punya rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik yang paling sederhana ini ya, hanya terdiri dari 4 komponen ya. Ada ini apa namanya? Baterai. Kemudian ini apa namanya? Kabel. Ini apa namanya? Bola lampu. Bola apa namanya? Saklar. Saklar. Ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana. Apabila kita tutup saklarnya, maka arusnya akan mengalir. Apabila saklarnya kita buka, maka arus listrik akan tidak mengalir. Nah, tadi komponen listrik yang paling sederhana itu ada apa ini namanya? Ada, ini apa namanya? Ada ini apa namanya? Ini apa namanya? Nah, nanti di kegiatan berkelompok kalian akan mencari fungsi-fungsinya. Silahkan nanti kalian cari, boleh di Google, boleh di YouTube, silahkan. Nah, itu tadi kita sudah tahu ya bahwa komponen listrik sederhana itu ada 4. Ya. Nah, sekarang apakah keberadaan listrik sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia? Nah, di sini ada cerita kehidupan kakek sebelum ada listrik. Siapa yang mau baca? Listrik. Kakekku saat ini berumur 85 tahun. Dari cerita kakek itu ya, maka kehidupan masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik di bidang sosial itu. Nah, nanti kalian akan menganalisis kembali ya bersama kelompok tentang di bidang budayanya seperti apa ya. Nah, oke, sekarang mari kita bekerja kelompok ya. Di sini ada di slide 1, ini adalah slide yang masalah pertama. Bacalah teks eksplanasi. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu kamu ceritakan. Oke, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan jangan lupa kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian di kolom chat ya, yang ada di Google Slide. Ingat ya, kita itu adalah super team ya, bukan Superman. Ya, Bu Vidya itu ingin menciptakan super team, bukan Superman ya. Maka bekerja samalah dengan kelompokmu supaya tim kamu unggul. Kalian harus saling menghargai pendapat teman-teman kalian. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya, silahkan bertanya. Itu jadi yang kata slide bagaimana listrik sampai di rumah kita itu dibaca juga. Iya. Itu ada bagannya ya di situ. Silahkan kalian ingat-ingat tadi video Bu Vidya, silahkan diisi ya. Oke, Bu Vidya akan cek ya hasil
diskusi kalian. Oke, Bu Vidya akan cek kelompok 1. Oke, Bu Vidya akan cek kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah ya? Baik, kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Sebutkan kelompoknya. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya. Karena kelompok 4 mengajukan diri, maka Bu Vidya akan kasih reward khusus untuk kelompok 4. Bu Vidya kasih You Are Super Team. Ya. Silahkan siapa yang mau share screen kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silahkan Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4. Deretan penjelas ada pada paragraf 2, 3, dan 4. Dan kesimpulan alur distribusi listrik dari pembangkit listrik sampai ke konsumen. Komponen rangkaian listrik sederhana. 1. Saklar. Saklar untuk menyambung dan pemutus arus. Bidang budaya. Kehidupan masyarakat sebelum ada listrik. Pertunjukan seni dilakukan di siang hari. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena presentasinya sudah bagus, Bu Vidya mau kasih reward ya. Kelompok 4, Bu Vidya kasih super team. Oke, yang mau menanggapi nanti dapat ekstra wow card. Siapa yang mau menanggapi presentasinya Asfa tadi, kelompok Asfa? Saya, Bu. Oke, Faras. Ya, cukup bagus. Suaranya juga Iya. keren. Bagus ya, Faras. Baik. Untuk Faras, dia kasih terima kasih karena sudah menanggapi. Oke, khusus untuk Faras. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 6. Alhamdulillah presentasi kita sudah selesai ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Ada 3, apa aja strukturnya? Yang pertama, Pernyataan umum. yang kedua, kemudian kita tadi sudah merinci 4 komponen listrik sederhana. Ada apa aja? 1. Saklar. Saklar itu untuk apa? Menghidupkan. Memutuskan arus. Kemudian yang kedua ada apa? Kemudian tadi juga kita sudah menganalisis perubahan masyarakat dengan adanya listrik ya. Ternyata setelah adanya listrik, interaksi sosial bagaimana? Terjadi di Siang hari dan malam hari. siang dan malam hari. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Coba Bu Vidya mau tanya, menyenangkannya ketika di bagian apa? Di bagian itu apa tuh kelompok. Bagian kelompok. Menyenangkan sekali Bu ketika kita bekerja kelompok karena Bu Vidya sudah katakan dari awal Bu Vidya tidak akan menciptakan Superman. Tapi Bu Vidya akan menciptakan Super team. Super team. Oke, baik. Nanti silahkan kalian kerjakan evaluasinya ya. Nanti ada di Google Form ya. Baik anak-anak, penugasan untuk besok silahkan kalian baca halaman 12 ya, yaitu pembelajaran kedua ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silahkan ditutup doa oleh Kevina. Ketika berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.